Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurila Yulianti, guru matematika di SMK Negeri 8 Garut, sekaligus merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk kantor cabang dinas wilayah 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang permasalahan rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 10 MM1 untuk pemenuhan pelaporan IKI pada bulan Januari 2023. Adapun yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah tentang deskripsi permasalahan yang dihadapi, kemudian akar permasalahan, yang selanjutnya adalah alternatif solusi, hasil pemecahan masalah, serta sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah. Yang pertama adalah deskripsi permasalahan yang dihadapi. Jadi, dalam pendidikan nasional, matematika ini ditempatkan sebagai salah satu mata pelajaran inti yang diberikan pada setiap jenjang pendidikan. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, juga mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antar guru dengan siswa yang melibatkan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal, dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Keberhasilan pendidikan di sekolah dapat dipantau dari hasil belajar yang telah dicapai siswa. Pada akhir setiap proses pembelajaran selalu dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan selama jangka waktu tertentu. Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Sayangnya dalam pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Garut, khususnya di kelas UMM 1, dari beberapa kali evaluasi yang dilakukan, belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hasil belajar matematika siswa bisa dibilang masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa kelas UMM 1 yang belum mencapai nilai KKM pada saat ulangan harian materi barisan dan deret. Dari 35 siswa, hanya 10 orang atau sekitar 28,57% yang mencapai nilai KKM dan sisanya masih di bawah KKM. Yang kedua adalah akar permasalahan. Rendahnya hasil belajar matematika, khususnya kelas 10 MM1 pada materi barisan dan deret bisa disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya. Yang pertama adalah kurangnya minat siswa terhadap matematika dan kurangnya konsentrasi siswa selama proses pembelajaran. Jadi, pembelajaran matematika di kelas 10 MM1 ini berlangsung pada jam terakhir. Siswa terlihat sudah mulai lelah ketika mengikuti pembelajaran. Beberapa siswa bahkan bolak-balik ke toilet untuk mencuci muka karena menahan kantuknya. Hal ini membuat konsentrasi siswa sudah sangat menurun dalam mengikuti pembelajaran. Ditambah lagi karena berusaha mengejar materi yang harus tersampaikan, pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, sehingga guru lebih banyak berperan aktif selama pembelajaran, sedangkan siswa hanya memperhatikan guru. Pengetahuan yang bersifat hafalan saja membuat siswa bisa mengerjakan soal-soal matematika hanya ketika pembelajaran saja. Pada minggu-minggu selanjutnya, siswa cenderung lupa tentang materi yang sudah dipelajari, sehingga ketika dilakukan evaluasi, hasil belajar yang didapat pun cenderung rendah. Yang ketiga adalah alternatif solusi. Untuk mengatasi rendahnya hasil belajar matematika di kelas 10 MM1, maka dicoba beberapa alternatif kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran menggunakan LKPD dan media tayang interaktif. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada siswa dan berbasis masalah nyata. Kita uraikan, yang pertama ada pembelajaran menggunakan LKPD dan media tayang interaktif. Jadi media tayang berupa PowerPoint interaktif yang di dalamnya terdapat video animasi, kemudian ada mini quiz yang bisa langsung siswa isi dengan menggunakan gawai masing-masing. Kemudian LKPD interaktif yang diakses melalui gawai masing-masing siswa secara berkelompok. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa dan berbasis masalah nyata. Pembelajaran menggunakan pembelajaran berbasis masalah sehingga siswa dapat memahami konsep matematika sekaligus aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat memotivasi siswa bahwa apa yang mereka pelajari bermanfaat bagi kehidupan mereka kelak. Yang keempat, hasil pemecahan masalah.
Setelah dilakukan pembelajaran matematika yang berpusat pada siswa dan berbasis masalah nyata berbantuan LKPD interaktif selama beberapa pertemuan, yang paling terlihat adalah selama proses pembelajaran mayoritas siswa menjadi lebih terlibat dan lebih bisa berkonsentrasi dengan baik. Kemudian suasana di kelas juga menjadi lebih hidup dan nilai post-test pada akhir pembelajaran menunjukkan peningkatan yang lumayan signifikan, meski belum seluruhnya dapat mencapai nilai KKM. Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar matematika dan lebih memahami konsep, tidak hanya sekedar hafalan saja, sehingga nantinya akan berdampak pada hasil belajar siswa yang meningkat sedikit demi sedikit. Nah, yang terakhir adalah sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah. Rujukan dari solusi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi adalah penelitian yang dilakukan oleh Retno Minarti Rahayu dan Martin Bernard dengan judul meningkatkan hasil belajar matematika SMK melalui pendekatan problem based learning. Nah, demikian pemaparan hasil pemecahan masalah yang terjadi di kelas 10 MM1 SMK Negeri 8 Garut. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di penyelesaian permasalahan siswa selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.